Diaken itu sedikit menyipitkan matanya, mengulurkan tangan dan mengambil selembar giok, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Gulungan giok itu berisi teknik kultivasi ilahi tingkat ke-9 dari alam Dewa Emas, yang sangat berharga. Dia mengambil yang kedua, ketiga, keempat. Setiap tabung giok berisi teknik kultivasi tingkat tinggi, dan setiap artefak magis memiliki kualitas unggul atau bahkan kelas atas. Ini, suara pelayan itu agak serak, Tuan, apakah Anda yakin ingin menjual semua teknik kultivasi ini? Apa? Kau tidak mau menerimanya? Suara Chen Ping terdengar sangat tenang. Ambil. Tentu saja kami akan mengambilnya. Pramugara itu mengangguk berulang kali, namun, jumlahnya terlalu besar, saya tidak bisa mengambil keputusan. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi memanggil manajer. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang agak gemuk keluar dari ruangan belakang, mengenakan jubah biru tua bersulam pola perak, dan senyum licik yang khas seorang pebisnis. Dia berjalan ke konter, pandangannya menyapu artefak magis dan slip giok, kilatan kelicikan terpancar di matanya. Para tamu yang terhormat, saya adalah manajer cabang surga ke-20 dari Persekutuan Pedagang Void, nama keluarga saya adalah Qian. Barang-barang ini, semuanya berkualitas tinggi. Tentukan hargamu, kata Chen Ping. Berwarna-warni. Penjaga toko Qian berpikir sejenak, lalu mengambil artefak magis berbentuk pedang panjang berwarna emas dan memeriksanya dengan saksama. Kemudian, ia mengambil selembar kertas giok berisi teknik kultivasi ras dewa untuk menyelidiki isinya, ekspresinya semakin licik. Dia meletakkan tabung giok itu dan mengangkat 5 jarinya, 5 juta kristal spiritual bermutu tinggi. Ini adalah harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Mendengar itu, Xuan Zhenzi langsung melompat, 5 juta. Apa kau mencoba mengelabuiku? Pedang panjang ini bernilai setidaknya 3 juta, dan gulungan giok yang berisi teknik kultivasi tingkat 8 alam Dewa Emas bernilai setidaknya 2 juta. Di sini terdapat lebih dari selusin artefak magis dan lebih dari 20 gulungan giok yang berisi teknik kultivasi, dan Anda menawarkan 5 juta. Apakah Anda pikir kami pemula? Senyum pemilik toko Qian membeku sesaat, Tuan, Anda benar. Satu barang memang pantas dihargai segitu. Tapi karena Anda menjual begitu banyak sekaligus, Anda harus menyisakan sedikit margin keuntungan bagi kami, kan? Bagaimana kalau 6 juta? 8 juta? Xuan Zhenzi duduk di kursi, menyilangkan kakinya, dan berkata, terima atau tinggalkan. Jika kau tidak mau, kita akan pergi ke tempat lain. Persekutuan Pedagang Void bukan satu-satunya. Melihat sikap Xuan Zhenzi yang pantang menyerah, dan kemudian tatapan mata ungu Chen Ping yang tenang dan sulit dipahami, manajer Qian akhirnya menghela napas, 7 juta. Ini batas terendah, lebih dari itu, saya akan rugi. Xuan Zhenzi melirik Chen Ping, yang mengangguk sedikit. Buat kesepakatan. Dengan 7 juta kristal spiritual tingkat tinggi di tangan, ditambah sumber daya yang mereka simpan dari rampasan perang, mereka akan memiliki cukup untuk hidup nyaman di surga ke-21 untuk waktu yang lama. Yang lebih penting lagi, Void Merchant Guild memiliki aturan bahwa klien yang melakukan transaksi besar dapat memperoleh token VIP, yang memungkinkan mereka menikmati informasi prioritas dan layanan khusus di cabang manapun. Penjaga toko Qian menyerahkan sebuah token perak, Tuan, ini adalah token VIP kami.
Jika Anda membutuhkan informasi atau bantuan lain di masa mendatang, Anda dapat menggunakan token ini untuk mendapatkan perlakuan istimewa di cabang manapun dari Persekutuan Pedagang Void. Chen Ping mengambil token itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Keduanya meninggalkan Persekutuan Pedagang Void dan berjalan di bawah sinar terakhir matahari terbenam di atas langit ke-20. Saat malam tiba, cahaya senja keemasan yang pucat menyinari jalanan, memancarkan cahaya lembut pada kota yang telah mengalami beberapa hari kekacauan. Tuan Chen, Xuan Zhenzi tiba-tiba menyingkirkan ekspresi bercandanya, "Kapan kita akan berangkat?" "Besok pagi." Chen Ping menatap ke kejauhan, "Mari kita pergi ke surga ke-21. Audio ini dibuat channel YouTube Bangs Buncit 22. Sementara itu, di surga ke-22, benua Tianshu, Dewan Ilahi. Rumah leluhur klan Gagak Emas terletak di titik tertinggi benua Tianshu, dengan istana emas megah yang melayang di atas awan seperti matahari. Api keemasan mengelilingi istana, itu adalah api ilahi bawaan dari garis keturunan keluarga Gagak Emas, yang menyala siang dan malam selama ribuan tahun, menerangi seluruh langit. Jin Wuyai duduk di kursi utama aula, wajahnya bermartabat dan dingin, dikelilingi oleh kobaran api keemasan, seperti matahari yang menyala abadi. Tingkat kultivasinya tak terukur. Aura seorang Dewa Emas Luo Agung tingkat 3 puncak menyelimuti seluruh aula seolah-olah itu adalah zat nyata, membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa. Di hadapannya berlutut beberapa pengurus keluarga Golden Crow yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan alam bawah. Masing-masing dari mereka pucat pasi, dan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Katakan lagi, suara Jin Wuyai dalam dan mantap, seperti pedang ilahi yang ditarik perlahan, apa yang terjadi pada murid di bawah dewa waktu itu. Seorang diakon gemetar saat mengangkat kepalanya, suaranya serak, melaporkan kepada pemimpin klan, putra sulung, dia telah gugur. Bersama dengan 7 tetua Grand Luo Golden Immortal yang dibawanya, mereka semua binasa di surga ke-20, jiwa ilahi mereka sangat berkurang, bahkan di luar kemampuan pembalikan waktu untuk memperbaikinya. Keheningan mencekam menyelimuti aula utama. Jin Wuyai tetap diam. Dia hanya menatap Diaken yang berlutut, mata emasnya berbinar-binar dengan niat membunuh yang nyata. Suhu di seluruh aula tiba-tiba naik, dan api ilahi Gagak Emas di sekitar Jin Wuyai tiba-tiba melesat beberapa kaki ke atas, menghanguskan ruang di sekitarnya dan menyebabkan ruang tersebut sedikit terdistorsi. 20 surga. Suara Jin Wuyai tetap tenang, tetapi ada hawa dingin yang menusuk di balik ketenangan itu yang membuat bulu kuduk merinding. Di tempat seperti surga ke-20, siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Menurut pesan yang diterima, itu adalah seorang kultivator Taois bernama Chen Ping. Dia ditemani oleh seorang pria parubaya yang tingkat kultivasinya tidak dapat ditentukan. Pria parubaya itu hanya menggunakan satu pandangan, suara Diaken itu semakin pelan, beberapa kata terakhir hampir tak terdengar. Lihat, Jin Wuyai berdiri. Ia tidak terlalu tinggi, tetapi begitu ia berdiri, seluruh aula sedikit bergetar karena kehadirannya yang mengesankan. Api ilahi berwarna keemasan berkobar di sekelilingnya, seperti binatang purba yang terbangun dari transnya dan perlahan membuka matanya. Kirim pesan untuk memanggil para pemimpin keluarga bulan perak dan keluarga bintang pagi ke Dewan Ilahi. Beritahu mereka bahwa keluarga Gagak Emas memiliki hal-hal penting untuk dibahas.
Dewan Ilahi adalah bangunan melingkar raksasa yang tergantung di tengah benua Tianshu, seperti cincin perak yang membentang antara langit dan bumi. Di tengah lingkaran terdapat ruang dewan berbentuk lingkaran besar yang dapat menampung ratusan orang sekaligus. Biasanya, disinilah ketiga keluarga besar di surga ke-21 memutuskan perkara, tetapi saat ini, ketiga kepala keluarga berkumpul bersama. Jin Wuyai duduk di kursi utama, api ilahi keemasan perlahan menyala di sekelilingnya, menerangi wajahnya dengan cahaya dan bayangan yang berselang-seling. Di hadapannya, Yue Wuhen, sesepuh klan bulan perak, memegang secangkir anggur spiritual yang diseduh dengan cahaya bulan. Posturnya elegan dan tenang, seolah-olah pertemuan ini hanyalah acara minum teh biasa. Wajahnya muda dan tampan, dengan rambut perak panjang yang terurai hingga pinggangnya, dan fase-fase bulan yang selalu berubah tercermin di pupil matanya. Sementara itu, Xing Wuji, kepala keluarga Chen Xing, duduk di tepi paling ujung, dikelilingi oleh cahaya bintang perak yang samar. Ia tampak seperti bintang gelap yang diselimuti galaksi, sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Dia kebanyakan diam, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Saudara Jinwu, mengapa Anda memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa? Apa yang terjadi? Yue Wuhen meletakkan cangkir anggurnya, suaranya lembut dan halus. Jin Wuyai menatap mereka berdua, suaranya rendah dan muram, putra sulungku tewas di surga ke-20. Jiwa dan rohnya telah musnah. Senyum Yue Wuhen sedikit terhenti. Cahaya bintang Xing Wuji sedikit berkedip sebelum kembali normal. 20 surga. Yue Wuhen sedikit mengerutkan kening. Di tempat seperti itu, mungkinkah ada orang yang membunuh putra sulungmu? Seorang kultivator Taois bernama Chen Ping. Jin Wuyai berkata, ada seseorang bersamanya yang tingkat kultivasinya tidak mungkin dinilai. Hanya dengan sekali pandang, dia membunuh putraku dan 7 tetua dewa emas Luo Agung yang dibawanya. Suasana hening sejenak menyelimuti aula utama. Yue Wuhen mengetuk meja 2 kali dengan ringan, hanya dengan satu tatapan, 7 dewa emas Luo Agung terbunuh. Saudara Jinwu, apakah Anda yakin informasi ini benar? Pelayanku tidak akan berani berbohong padaku. Suara Jin Wuyai terdengar dingin, selain itu, kekuatan ilahi dari surga ke-20 telah sepenuhnya dimusnahkan. Jin Wuhao juga telah mati. Alis Yue Wuhen semakin berkerut. Meskipun Jin Wu hanyalah keturunan sampingan dari keluarga Jin Wu yang dikirim ke alam bawah, ia tetap mewakili wajah ras ilahi. Melalui diskusi bersama mereka, ia diangkat untuk memerintah wilayah di bawah langit ke-20. Orang-orang dari klan dewa, hanya mereka yang mencapai tingkat Dewa Emas Luo Agung yang dapat melihat sekilas pun sebagian kecil dari seluruh ras dewa. Adapun para kultivator ilahi di bawah surga ke-20, mereka semua seperti katak dalam sumur. Di mata mereka, Kaisar Dewa Surga ke-20 adalah makhluk tertinggi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa yang disebut Kaisar Dewa itu, di mata para dewa sejati, hanyalah cabang sampingan, seseorang yang dapat digantikan kapan saja. Meskipun kematian seorang keturunan sampingan dapat dianggap sebagai kecelakaan, kematian putra sulung adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kamu mau melakukan apa? Tanya Yue Wuhen. Kirim seseorang ke surga ke-20. Jin Wuyai berkata, cari tahu persis siapa Chen Ping ini, dan apa latar belakang pria paruh baya di sampingnya. Jika dia berani menginjakkan kaki di surga ke-21,
biarkan dia tinggal di sini selamanya. Yue Wuhen dan Xing Wuji saling bertukar pandang. Yue Wuhen mengangguk sedikit, keluarga bulan perak bersedia bekerja sama. Lagi pula, surga ke-21 berada di bawah yurisdiksi kami. Jika seseorang membuat masalah di sana, kami memang harus menyelidikinya. Xing Wuji terdiam sejenak sebelum berbicara. Keluarga Chen Xing dapat memberikan dukungan intelijen. Tetapi kami tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang bersifat publik. Jin Wuyai meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Keluarga Chen Xing selalu seperti ini, tidak pernah berpartisipasi dalam operasi langsung, tetapi jaringan intelijen mereka adalah yang terkuat di seluruh 21 langit. Itu sudah cukup, asalkan mereka bersedia memberikan informasi. Kalau begitu, sudah diputuskan. Jin Wuyai berdiri, dan api ilahi keemasan tiba-tiba menyala di sekelilingnya. Kirim orang ke surga ke-20 untuk mencari tahu latar belakang Chen Ping. Jika dia berani datang, pastikan dia tidak kembali. Siapa yang harus kita kirim? Tanya Yue Wuhen. Audio ini dibuat oleh channel YouTube Bangs Buncit 22. Pada saat itu, tidak ada yang berbicara. Lagi pula, putra sulung keluarga Gagak Emas, seorang murid Dewa Waktu, telah tewas seketika saat memimpin beberapa Dewa Emas Luo Agung. Siapa yang berani pergi? Pak Xing, jika Anda tidak mengirim seseorang, intelijen Anda akan berada pada puncaknya. Hentikan, aku tidak akan mengirim siapapun. Setelah mengatakan itu, Xing Wuji perlahan menghilang ke dalam cahaya bintang. Jin Wuyai menatap Yue Wuhen, hendak berbicara, ketika Yue Wuhen berkata, aku juga tidak akan mengirim siapapun, kau harus mencari solusinya sendiri. Setelah mengatakan itu, sosok Yue Wuhen pun menghilang. Ruang ilahi kembali kosong dan sunyi. Jin Wuyai berdiri sendirian di tepi aula bundar, menatap lautan awan yang bergelombang di bawahnya, mata emasnya bergejolak karena amarah. Dua pengecut yang takut mati, aku. Jin Wuyai mengumpat dengan marah, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus mengirim siapa. Mengirim satu unit hanya untuk kemudian unit tersebut mati adalah tindakan yang merugikan. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan menghadapinya ketika Chen Ping tiba di surga ke-21. Chen Ping, seorang kultivator Tao, seorang pria yang membunuh putra sulungnya hanya dengan satu tatapan. Dia tidak peduli dengan Jin Wu Hao, dia hanyalah anggota yang tidak berguna dari cabang sampingan. Namun, kematian putra sulung merupakan aib yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Golden Crow. Aib ini harus dihapus dengan darah. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakangmu. Suara Jin Wuyai rendah dan dingin, jika kau berani datang ke surga ke-21, kau takkan pernah keluar hidup-hidup. 20 surga. Saat fajar menyingsing, sinar matahari keemasan pucat menembus awan dan menyinari reruntuhan lembah jurang hitam, memancarkan cahaya hangat pada bebatuan hangus dan noda darah merah gelap. Chen Ping berdiri di pintu masuk lembah, jubah abu-abunya berayun lembut tertiup angin pagi, mata ungunya menatap cakrawala yang jauh, tatapannya dalam dan tenang. Jiang Suelan berdiri di sampingnya, gaun putih saljunya sedikit berkibar tertiup angin pagi. Rasa dingin yang terpancar darinya telah sepenuhnya ditekan, namun kemurnian unik yang menjadi ciri khas garis keturunan Dewa Es-nya tetap ada. Rasa dingin samar masih menyelimutinya. Tingkat kultivasinya stabil di peringkat ke-9 alam abadi emas, dan dia tampak lebih pendiam dan tenang daripada sebelumnya.
Xuan Zhenzi berjalan sambil membawa sebuah bungkusan kecil, diikuti oleh seorang anak laki-laki Taois. Pria tua itu memiliki sehelai rumput kering yang menggantung di mulutnya, senyum puas di wajahnya yang mengukir kerutan dalam di fitur wajahnya yang sudah tua. "Si, Pak Chen, semuanya sudah dikemas. Apakah kita berangkat sekarang?" Chen Ping mengangguk. "Ayo pergi." Keempatnya tiba di tepi kehampaan tanah batas kaisar. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan kacau melonjak dari dantiannya. Cahaya abu-abu mengembun di telapak tangannya, menuju ke arah celah hampa itu tiba-tiba bergeser. Kekuatan kekacauan menghantam kehampaan, menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Beberapa riak menyebar di kehampaan, seperti batu yang dilemparkan ke air, sebelum kembali tenang. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia mencoba lagi, kali ini mengaktifkan 70% kekuatan kekacauan. Cahaya abu-abu itu meledak di kehampaan, tetapi hanya meninggalkan retakan dangkal di kehampaan tersebut, yang kemudian menutup sendiri setelah beberapa saat. Tidak bisa dibuka. Suara Chen Ping terdengar sedikit terkejut, penghalang spasial surga ke-21 jauh lebih tebal dari yang kubayangkan. Kekuatan kekacauanku tidak cukup untuk merobeknya secara paksa. Xuan Zhenzi mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di surga ke-20? Chen Ping menggelengkan kepalanya, dengan menara penyegel iblis di sini, aku bisa kembali ke tempat manapun yang pernah kukunjungi kapan saja. Tapi untuk tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi, menara penekan iblis juga tidak bisa membukanya secara langsung. Buka bagiannya. Batasan spasial antara langit ke-20 dan ke-21 terlalu kokoh. Kekuatan biasa sama sekali tidak dapat menembusnya. Audio ini dibuat channel YouTube Bangs Buncit 22. Ekspresi berpikir terlintas di mata biru dingin Jiang Suelan, bagaimana dengan persekutuan pedagang Void? Mereka adalah persekutuan pedagang terbesar di alam surgawi, dan mereka seharusnya mengendalikan jalur ke berbagai surga. Mata Chen Ping sedikit berbinar, kau benar. Persekutuan pedagang Void dapat berbisnis lintas alam, jadi mereka pasti punya cara untuk melewati penghalang spasial. Tanpa berlama-lama, dia langsung membawa ketiganya ke cabang persekutuan pedagang Void di surga ke-20. Manajer Qian sedang memeriksa rekening di belakang meja kasir ketika dia melihat Chen Ping dan rombongannya kembali. Wajahnya langsung tersenyum profesional, "Tuan Chen, Anda datang lagi. Ada yang Anda butuhkan kali ini? Atau Anda akan menjual sesuatu?" "Tidak untuk dijual." Chen Ping berjalan ke counter. "Saya punya pertanyaan. Bisakah persekutuan pedagang Void membantu saya melakukan perjalanan ke surga ke-21? Senyum manajer Qian sedikit terhenti, dan dia perlahan menutup buku catatan di tangannya. Ia terdiam sejenak, pandangannya menyapu Chen Ping seolah sedang memikirkan sesuatu, sebelum akhirnya berbicara, "Tuan Chen, pergi ke surga ke-21, apakah Anda yakin?" "Tentu." Penjaga toko Qian merendahkan suaranya, persekutuan pedagang Void memang memiliki cara untuk sampai ke surga ke-21. Namun, itu melibatkan saluran teleportasi antar surga, dan biayanya tidak murah. "Berapa banyak?" Penjaga toko Qian mengangkat 5 jari, 5 juta untuk setiap kristal curian kelas tinggi, ini harga terendah. Xuan Zhenzi hampir melompat kegirangan, 5 juta. "Kenapa kau tidak merampok orang lain saja?" Penjaga toko Qian tersenyum kecut dan melambaikan tangannya, "Tuan,
Ini benar-benar bukan harga yang saya minta terlalu mahal. Biaya perawatan susunan teleportasi antar surga sangat tinggi, membutuhkan sejumlah besar batu kristal surgawi, dan setiap penggunaan membutuhkan personel khusus untuk mengaktifkan susunan tersebut. Penghalang spasial surga ke-21 jauh lebih tebal daripada surga ke-18, ke-19, dan ke-20, sehingga teleportasi spasial biasa tidak mungkin menembusnya. Persekutuan pedagang Void menginvestasikan sejumlah uang yang sangat besar setiap tahun untuk memelihara saluran ini. Chen Ping menatap manajer Qian, matanya yang ungu tampak tenang. Apakah tidak ada cara lain? 5 juta per orang, Chen Ping jelas tidak mampu membayar harga itu. Penjaga toko Qian berpikir sejenak, lalu berkata, ada caranya. Aku juga tahu jalan menuju surga ke-21. Namun, saluran itu sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun karena para dewa surga ke-21 memiliki kendali yang sangat ketat atas jalur antar dimensi, dan mereka yang menggunakannya tanpa izin akan menghadapi konsekuensi berat jika ketahuan. Selain itu, lorong itu sudah rusak selama bertahun-tahun, dan Anda perlu mencari cara untuk mengaktifkannya sendiri. Jika Anda cukup beruntung untuk mengaktifkannya, Anda dapat pergi ke surga ke-21. Di mana? Suara Chen Ping terdengar tenang. Manajer Qian mengeluarkan peta kulit domba yang sudah menguning dari belakang meja dan membentangkannya di atas meja. Peta tersebut menandai wilayah 20 langit. Di titik paling utara, sebuah lahan tandus ditandai dengan lingkaran merah dan sebaris tulisan kecil di sebelahnya, reruntuhan teleportasi kuno, susunan Tianshuan. Tempat ini disebut reruntuhan arai Tianshuan. Ini adalah arai teleportasi kuno yang membentang di berbagai langit. Konon, tempat ini dibangun oleh sekte Taois. Tetapi sekte tersebut kemudian mengalami kemunduran dan arai teleportasi tersebut ditinggalkan. Persekutuan pedagang Void telah lama mengendalikan susunan teleportasi ini dan memeliharanya secara teratur. Kemudian, para dewa surga ke-21 memperketat kendali spasial mereka, dan saluran tersebut secara bertahap tidak lagi digunakan. Chen Ping menatap lingkaran merah di peta, kilatan cahaya muncul di mata ungunya, formasi Tianshuan ini masih bisa digunakan. Secara teori, ini berhasil. Qian Zhangfu berkata, struktur utama basis susunan masih ada, tetapi banyak simpul rune yang rusak dan perlu diaktifkan kembali. Metode pengaktifan kembali, jujur saja, saya juga tidak tahu. Ini audio Bangs Buncit 22. Para kultivator yang bertanggung jawab memelihara susunan teleportasi ini pada masa itu telah tiada selama ribuan tahun. Chen Ping terdiam sejenak, di mana cetak birunya. LTE, cetakan biru. Penjaga toko Qian terkejut. Diagram untuk susunan teleportasi. Ya. Jika ada diagram formasi, saya akan memahaminya sendiri, kata Chen Ping. Penjaga toko Qian ragu sejenak, lalu berbalik dan menggeledah lemari di belakangnya untuk menemukan sebuah kotak kayu. Dia membuka kotak itu dan menemukan gulungan yang warnanya juga menguning di dalamnya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan gulungan itu dan membukanya di atas meja. Ini adalah diagram formasi Tianshuan, yang juga dikumpulkan oleh persekutuan pedagang Void ketika mereka mengambil alih bisnis ini. Saya sudah mempelajarinya beberapa kali, tetapi banyak rune yang ditulis dalam aksara Taois kuno, yang tidak begitu saya pahami. Diagram susunan tersebut dipenuhi dengan pola susunan yang kompleks,
yang menyerupai sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya yang saling terjalin dan berkelok-kelok di atas perkamen. Tepi diagram susunan tersebut ditandai dengan karakter-karakter kecil, yang goresannya kuno dan arkais, bahkan menyerupai aksara sekte Taois kuno. Chen Ping menatap diagram susunan itu, pandangannya perlahan menyapu aksara Taois kuno tersebut. Dia bisa mengenali beberapa di antaranya. Teks-teks itu agak mirip dengan catatan dalam kitab suci emas Luo Agung yang dia pelajari. Meskipun tidak persis sama, tetapi berasal dari sumber yang sama. Bolehkah saya meminjam diagram arah ini? Tanya Chen Ping. Penjaga toko kian menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, bukan karena saya tidak mau memberikannya kepada Anda, tetapi ini adalah aturan persekutuan pedagang void. Diagram susunan dan peta dapat dijual kepada pelanggan, tetapi tidak dapat dipinjamkan. Kalau begitu, jual saja padaku. Chen Ping bertanya, termasuk peta sebelumnya, berapa totalnya? Penjaga toko kian menatap Chen Ping, lalu ke diagram susunan, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangkat 3 jari, 3 juta kristal bermutu tinggi. Diagram susunan dan peta dikemas bersama, beserta 3 kristal surgawi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Ini adalah konsesi maksimal yang dapat saya berikan. Xuan Zhenzi hendak berbicara lagi, tetapi Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Setuju. Dia mengeluarkan 3 juta kristal spiritual tingkat tinggi dari cincin penyimpanannya. Kristal-kristal ini, yang ditumpuk di atas meja, memancarkan cahaya yang kaya dan halus, yang terpantul dari wajah manajer Qian, menyebabkan wajahnya berkilauan. Penjaga toko Qian dengan hati-hati menyimpan kristal-kristal spiritual itu, lalu mengeluarkan 3 kristal cian seukuran kepalan tangan dari bawah meja dan meletakkannya di depan Chen Ping. Ini adalah kristal surgawi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Perangkat teleportasi awalnya ditenagai oleh energi spiritual bumi, tetapi karena lama diabaikan, aliran energinya telah terhenti. Menggunakan kristal surgawi sebagai gantinya seharusnya cukup untuk mempertahankan satu teleportasi. Chen Ping menerima batu kristal surgawi itu, merasakan kekuatan spasial yang mendalam yang terkandung di dalamnya. Secercah kepuasan terlintas di mata ungunya, terima kasih. Dia menyimpan peta dan diagram susunan, berbalik, dan berjalan keluar dari gerbang persekutuan pedagang void. Xuan Zhenzi mengikuti di belakang, merendahkan suaranya untuk bertanya, Tuan Chen, Anda benar-benar punya banyak uang untuk dibelanjakan. 3 juta kristal spiritual tingkat tinggi, hilang begitu saja. Bisa pergi ke surga ke-21, menghabiskan 3 juta itu jelas sangat berharga. Suara Chen Ping terdengar tenang, lagi pula, kita masih memiliki 4 juta kristal spiritual tersisa, cukup bagi kita untuk mendapatkan pijakan di surga ke-21. Jiang Xuerun menatap diagram susunan di tangan Chen Ping, sedikit rasa ingin tahu terpancar di mata birunya yang dingin, bisakah kau memahami aksara Taois di dalamnya? Saya bisa memahami sebagiannya, kata Chen Ping. Sisanya, begitu kita sampai di reruntuhan formasi Tianxuan dan melakukan penelitian di lokasi, kita seharusnya bisa menyimpulkannya. 4 sosok melayang ke udara dan menuju ke hamparan gurun paling utara di surga ke-20.